Ya, masih ramai membahas terkait dengan benarkah saling sandra koalisi malam hari ini di Fokus Terkini TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya. Saya akan langsung tanyakan ke Bang Herzaki. Bang Herzaki, tadi kan Mas Jayati bilang, jangan-jangan ini sudah ada nama cawapres yang sudah dikantongi untuk Mas Anies nanti gitu. Tapi kan masih banyak juga godaan, imannya tetap kuat, kata Caimin kemarin pada saat berkunjung. Tapi Golkar belum juga berkunjung ke Demokrat, nanti seperti apa? Sudah ya kemarin ya? Oh ya, sudah kemarin gitu. Tapi belum ada pernyataan imannya masih kuat begitu ya? Tidak ada. Nah, seperti apa sebetulnya yang terjadi, Mas Ahaye seperti apa? Ya, pertama kita ingin sampaikan bahwa terkait dengan koalisi perubahan, Demokrat ini adalah bagian dari inisiatornya, gitu, ya, bersama teman PKS dan juga Nasdem. Yang disampaikan oleh Mas Ahaye, mengapa kemudian kita membentuk koalisi perubahan ini? Karena kan Mas Ahaye kan seringkali keliling ya, keliling-keliling bertemu dengan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Dan aspirasi yang kuat memang ya kan pasti ada dua bagian ini. Apakah kemudian menjadi bagian dari status quo saat ini ataukah menginginkan perubahan? Nah, ketika Mas Ahaye dan juga anggota dewan kami yang hampir 2000 itu berkeliling, yang kami dapati aspirasilah yang lebih kuat adalah menginginkan perubahan. Nah, karena itulah kemudian Mas Ahaye Demokrat mencari teman-teman yang sejalan dan sepemahaman. Nah, bertemulah dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Nah, inilah yang mesti menjadi landasan dasar dulu nih, bahwa kami tetap dan fokus pada gagasan dan platform perubahan tadi. Ini yang menyatukan kami. Jadi bukan siapa dapat apa atau siapa menjadi apa. Nah, ini ada perbedaannya nih kalau koalisi perubahan dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, kemudian kedua, ketika kita juga mendalami ke masyarakat, siapa nih tokoh atau sosok atau simbol yang diyakini merupakan representasi utama dari perubahan, dapatlah Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan ini kan bukan kader Demokrat gitu. Demokrat juga selama ini kader-kader di berbagai daerah selalu bicara Mas Ahaye yang ingin didorong di Pilpres 2024. Tetapi karena hasil keliling selama 2 tahun ini Mas Ahaye dan juga para anggota dewan kami, Mas Ahaye menyampaikan di akhir Januari lalu bahwa yang kita utamakan keinginan rakyat, menginginkan perubahan, dan sosok itu ada pada Mas Anies Baswedan. Karena itulah kami tanpa banyak istilahnya itu khawatir siapa ini siapa itunya, ya kita sepakat dengan piagam perubahan itu, kami tanda tangani bersama. Dan di situ kami pun sudah menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih wakil presiden dan calon wakil presiden ya sekarang ya, dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024. Karena kami ini bergabung di koalisi perubahan meyakini siapapun capres-capres yang kita usung itu bukan untuk berlayar sama dengan teman-teman yang lain, tetapi juga ingin memenangkan Pilpres 2024. Nah, ada satu faktor lain juga, bagaimana agar pasangan calon ini juga memberikan efek elektoral kepada semua anggota koalisi. Nah, karena bagaimanapun kan kita bukan hanya menang Pilpres yang diinginkan, tetapi juga bagaimana dipilih kita juga punya performa yang baik. Gitu. Nah, saat ini meskipun kita sudah menyerang kepada Mas Anies menyampaikan waktu sebelum bulan puasa bahwa dalam proses pemilihannya beliau akan dibantu oleh tim 8 atau tim kecil. Kan ini perwakilan dari 3 partai plus dari Mas Anies Baswedan. Tetap meminta pertimbangan dari tiga partai itu ya? Ya tetap, karena bagaimana untuk membantu menggodok ya beliau yang kan ada 5 kriteria yang disampaikan. Nah, dari 5 kriteria ini kan satu misalnya bisa membantu pemenangan atau elektabilitas tinggi diwujudkannya. Kedua, bagaimana bisa menghadirkan pemerintahan yang efektif nantinya. Yang ketiga, bagaimana punya kontribusi dalam koalisi. Yang keempat, bagaimana kemudian ini bisa menjadi duit tunggal dengan Mas Anies Baswedan gitu. Berarti tidak ada yang nanti, mohon maaf nih, capres-cawapres mendadak, kalau jadi wapresnya malah mendahului capres gitu. Nah, tetapi harus ikut komando nih gitu loh, ya kan. Lalu bagaimana punya chemistry gitu, ya kan, dengan Mas Anies. Karena kita ingin bangunan koalisi ini bukan hanya pada saat pemenangan saja, kompak dan solid, tetapi juga pasca menang, insya Allah nanti 2024 nanti di Pilpres, juga tetap kompak dan solid mengawal pemerintahan sampai dengan 2029. Gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Kalau ditanya siapa nih cawapres, sudah disebutkan tadi, ada 5 nama yang saat ini sudah dikantong, disampaikan oleh Mas Anies sendiri. Dari mana ini? Nama-nama ini jelas, kata kunci dari Mas Anies kemarin ya, waktu konferensi pers pertama pasca Lebaran, yaitu yang di dalam koalisi maka dikonsiderasi, yang tidak di koalisi ya tidak dikonsiderasi. Kata Mas Anies urutannya begitu, dalam koalisi kita konsiderasi, tidak dalam koalisi ya tidak kita
konsiderasi. Jadi misalnya katakanlah Pak Erlangga ingin menjadi cawapres Mas Anies, cepat-cepatlah teman-teman Golkar bergabung bersama Koalisi Perubahan. Misalnya gitu. Misalnya Caimin ya, Gus Muhaimin ya merasa bahwa kayaknya Mas Anies nih yang paling pas menjadi capres. Ayo PKB gabung dengan Koalisi Perubahan, barulah nanti duduk bareng bisa dikonsiderasi. Artinya bukan Demokrat bergabung koalisi besar begitu ya? Loh, kalau kita kan jelas kemarin konferensi pers seperti itu. Ada perwakilan kami, ada Mas Anies juga ya kan. Perwakilan kami Sekjen, Bang Teguh Rifki, jelas gitu. Situasinya, realita politik saat ini adalah seperti itu. Meskipun koalisi, kita komunikasi, silaturahmi dengan semua, kita tetap jalin terus gitu. Nah, tadi lagi-lagi. Makanya kita tunggu saja nih, 5 nama ini, ya kan, apakah tadi sebenarnya sudah mengerucut, atau mendadak, kalau saya mau gabung bagaimana nih? Ya tadi, kata kuncinya hanya itu kalau di Mas Anies. Dalam koalisi, kita konsiderasi. Tidak di dalam koalisi, masa dikonsiderasi kan begitu. Ini kan artinya sudah mengerucut. Kapan kira-kira pengumumannya? Ya, perkiraan. Kalau perkiraan. Kan nunggu Golkar sama itu gabung. Oke. Nanti kita tanyakan kira-kira tergoda atau enggak. Jadi kalau Golkar gabung jadi 6. Bisa jadi. Tetapi kan kalau bagaimanapun nanti ada platform yang mesti disepakati juga. Kita jelas platformnya perubahan. Ya bagaimanapun tetap ya kontinuitas iya ada. Tetapi kita melihat bahwa perubahan inilah yang harusnya menjadi prioritas utama. Banyak hal yang kita rasa ingin diperbaiki. Di antaranya bicara mengenai infrastruktur. Sebelum ini prioritas jalan tol, bagi kami prioritas harusnya jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota. Ini contoh, tapi nantilah. Karena apa? Di koalisi perubahan ini kami juga sudah masuk dalam gitu sebenarnya. Berbicara mengenai strategi pemenangan, berbicara mengenai substansi. Karena bagi kami proses politik dalam koalisi ini adalah bagaimana proses kita jalin dengan benar, barulah kemudian kita sampaikan ke publik. Ada substansi yang kuat dulu di situ. Nah ini kita udah terus mendalam. Kemarin ada 3 hal ya, bicara mengenai kemiskinan, kedua bicara mengenai biaya hidup yang tinggi dan harga bahan pokok, dan terakhir adalah mengenai lapangan pekerjaan. Nah inilah yang awal, ini sekedar teaser awal, inilah bentuk-bentuk perubahan yang akan kami lakukan. Ya Golkar misalnya, Menko Perekonomian kan Pak Erlangga berpengalaman urusan ekonomi kan. Ya mungkin kalau memperkuat koalisi perubahan bisa semakin mendekatkan perubahan ini tadi kan gitu. Nah, Gus Muhaimin PKB. Di mana desa tertinggal kan, ahli kan gitu. Urusan transmigrasi segala apa. Akselerasi bagaimana nanti kita desa bisa semakin banyak desa mandiri. Tidak lagi ada kemiskinan ekstrim gitu ya atau yang ini. Nah, ini kan bagaimanapun terbuka gitu kalau dari kami. Hanya saja memang kalau Demokrat melihatnya ya kita ingin yang menang lah. Nah, kebetulan ada nama Sandi juga yang ini, tapi Demokrat sepertinya menutup diri atau seperti kita apa? Sih tidak menutup diri. Kita kan figur perubahan. Figur perubahan. Iya, Mas Sandi kan kita lihat saat ini ya kita komunikasi baik, kita apresiasi dulu juga pernah kita mendukung beliau di 2019. Tetapi saat ini kita berbeda jalan karena beliau memilih meninggalkan pendukungnya di 2019 dan bergabung dengan Pak Joko Widodo. Yaitu menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Nah, dan kita kan beda nih. Berarti sudah tertutup kesempatan ya untuk bergabung dengan ya kalau perubahan. Dari Demokrat melihat bahwa tadi lagi-lagi kita sepakat dengan Mas Anies, ya kan? Kita serahkan kepada Mas Anies dan Mas Anies menyampaikan ya dalam koalisi kita konsiderasi. Ya kita bingung, Mas Sandi ini koalisi yang mana gitu. Ya kan partai yang mana? Yang partainya mana? Kita nggak tahu nih. Ya kan? Yang kedua tadi lagi-lagi punya semangat perubahan nggak nih gitu. Karena kita tahu kan beliau ini sangat aktif sebagai menterinya Pak Jokowi ya. Performa beliau juga di menteri Pak Jokowi jelas gitu. Nah, itu yang kita lihat. Ini kan Mas Anies ini kan paling awal mengumumkan sebagai capres begitu. Tapi kenapa diumumkan sebagai capres begitu? Tapi ini kenapa cawapresnya masih terus digodok? Kenapa? Ya karena apa kesulitannya maksudnya? Bukan ada kesulitan. Kalau kami ini mendalami semua. Karena tadi bicara mengenai momentum. Kita hati-hati nih, kita cek dulu nih semua. Karena bagaimanapun kehadiran Mas Anies 3 Oktober itu dideklarasikan pertama kali oleh Nasdem, lalu kemudian oleh Demokrat. Itu semua kan lalu melalui PKS. Kan semua ada surprise effect-nya gitu. Dan membuat gentar. Karena bagaimanapun begitu ada piagam koalisi, langsung koalisi-koalisi lain kayaknya bertaburan gitu. Seperti ada bongkar pasang gitu. Termasuk juga ada capres ditawarin jadi cawapres kan begitu, ya kan? Ada cawapres yang kayak ada orang yang sebelumnya tidak potensi menjadi capres, yang katanya kemungkinan tidak dapat tiket, mendadak atau dideklarasikan begitu. Nah ini kan menjadi rame dan heboh. Nah inilah yang menarik kenapa? Baru Mas Anies saja ini sudah bisa membuat heboh jagat kontestasi Pilpres 2024. Apalagi kalau nanti kita umumkan siapa cawapres dari Mas Anies ini gitu. Dan memang masyarakat sudah menunggu-nunggu, apalagi teman-teman koalisi yang lain. Saya khawatirnya begini nih.
Saya khawatirnya begini, katakanlah teman-teman Demokrat tidak terakomodir di tempat lain. Maaf, Golkar. Teman-teman PKB tidak terakomodir di tempat yang lain. PAN juga tidak terakomodir. Saya malah khawatir nih koalisi perubahan malah menjadi koalisi besar gitu. Cawapresnya luar biasa ini ternyata. Ini yang paling mungkin menang ini katanya. Ya udahlah katanya. Sama-sama nggak, kalau di tempat yang lain nggak jelas, ya setidaknya ini ada hampir kemungkinan yang jelasnya menang ini. Itu yang Anda baca artinya ya. Itu yang bersama kami baca. Dengan perubahan. Bersama dengan perubahan tadi. Apakah misalnya Mas Anies dengan Mas Ahaye, apakah Mas Anies dengan calon yang lain, silakan aja. Kita menunggu karena bagaimanapun ya kita udah serahkan kepada Mas Anies. Kalkulasinya juga sudah sangat tegas dan jelas. Ya tinggal tunggu teman-teman yang lain nanti. Gitu. Kita tinggal tunggu juga. teman-teman yang lain, Gus Jazil tergoda atau tidak nih sepertinya ke perubahan. Ya memang godaannya bagus, cara menggodanya bagus. Tapi kan PKB juga punya iman yang kuat. Punya iman yang kuat. Jadi apa yang disampaikan tadi bagi PKB cukup kami catat. Dan renungkan ya? Enggak kami catat dan dicatat aja. Karena apa? Karena memang semua bergantung momentumnya. Namun catatannya bukan catatan resmi. Jadi apa yang disampaikan Pak Herzaki jadi hitung-hitungan, kalkulasi. Kan lebih banyak cara mengkalkulasi versi perubahan kan gitu. Itu wajar saja, tapi kami pun mencatat banyak formula-formula yang disebut oleh Pak Jayadi juga, kemungkinan-kemungkinan masih sangat terbuka. Namun yang paling dekat kemungkinan saya ulangi lagi, ya sebenarnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin dekat sekali. Itu kapanpun sudah bisa langsung untuk diumumkan secara berpasangan. Nah, tapi kenapa dari sisi Pak Prabowo-nya masih ganjal atau seperti apa sebetulnya, Gus? Ya itulah. Ini seperti apa ini? Seninya berkoalisi. Komunikasi antara Pak Prabowo dengan Caimin sebetulnya. Seninya itu, kami harus akui bahwa itu sudah terjadi setahun lebih. Bagi hitungan saya secara pribadi itu cukup lama. Tapi ada yang bilang, oh Belanda masih jauh, masih Oktober. Nah, oleh sebab itu kami harus membatasi batas kesabaran, batas keterburu-buruan, mencari waktu yang tepat. Itu masing-masing orang beda versi. Tapi PKB tadi Mei Saya katakan gini, Pak Prabowo dari latar belakang militer, tentu berbeda cara mengkalkulasinya. Pak Muhaimin dari aktivis, dari tokoh sipil, berbeda cara kalkulasinya. Jadi wajar saja, apalagi saya sampaikan tadi, PKB dengan Gerindra itu baru pertama kali. Nggak pernah selama ini cara memutuskannya. Gitu. Nah, apa yang harus PKB lakukan? Ya biasa, berteman memang harus begitu. Ada saling mengalah, harus kompromi. Oh Pak Erlangga datang, ayo kita ngobrol bareng. Nggak ada yang kita tutup. Oh Pak Herzaki misalkan merayu kami. Oh iya bagus rayuannya, kami apresiasi. Ya, kan? Hanya menjadi catatan tadi kan? Dicatat tadi. Ya kan dicatat. Dicatat itu pada saatnya bisa ditagih. Bisa ditagih juga. Namun itu tagihan tulis tangan apa ketik, Gus? Soalnya begitu, kadang-kadang dalam politik, misalnya kayak Pak Herzaki sama Pak Viva ini kan sebenarnya dekat di mata, jauh di hati, katanya Pak Herzaki gitu. Kita ada di beda kota ini kan begitu. Ya perasaan-perasaan itu selalu ada di dalam politik itu, apalagi politik Indonesia yang pakemnya itu presidensial. Sehingga semua berebut untuk menjadi presiden. Kok ada partai nggak mau jadi presiden? Itu aneh. Misalkan Pak Viva ini kan, aneh. Ini rezim presidensial. Dan saya ingat betul, misalnya Pak Viva waktu itu saya ingat kok, bisa dibaca itu sudah mendeklarasi juga. Cuma di tengah jalan dikalkulasi ulang kan gitu. Itu wajar aja. Wajar aja. Tapi pemilu besok ini ada rezimnya, ada pemilu rezim serentak. Setiap ketua umum harus memikirkan kotel efek. Jadi kalau tidak memikirkan kotel efek berarti memikirkan yang lain. Itu jelas tuh. Karena apa? Kita mengkalkulasi, lembaga survei juga mengkalkulasi. Kami sebagai wakil ketua umum bidang pemenangan juga mengkalkulasi. Jika Pak Muhaimin masuk di kertas suara, itu beda. Kalau Pak Muhaimin atau Gus Muhaimin tidak masuk di kertas suara. Demikian yang lain. Jadi kalkulasi-kalkulasi inilah menyulitkan. Saya sebut bukan menyulitkan ya. Namun ini yang membutuhkan kesabaran, waktu, kesabaran momentum. Nah, kalau saja
misalkan besok ada salah satu koalisi yang mengumumkan, itu akan berubah petanya. Akan berubah lagi, seperti hanya Mas Ganjar kemarin diumumkan sekarang gitu ya. Begitu Pak Ganjar mengumumkan, langsung KIB langsung lupa itu ada koalisinya. Iya. Seakan-akan nggak dalam satu rumah ini Pak Viva sama ini dalam satu koalisi. Masih solid gitu katanya. Masih solid gitu. Iya kan? Beda capres aja. Nah, begitu misalkan nanti Pak Anies mengumumkan siapa wapresnya, ada guncang juga. Ada guncangan lagi ada ya. guncangan di Baik. tempat yang PKB lain. Oke, saya akan ke Bang Nurdin nanti komentarnya ini terkait dengan guncangan-guncangan yang masih terjadi. Jadi setiap partai itu punya taktik dan strategi masing-masing gitu. Jadi politik itu kan sekalipun tadi saya bahwa ini bukan siapa dapat siapa, ujungnya pasti siapa dapat apa, itu pasti itu. Ya kalau tidak capres, tidak cawapres, ya menteri apa, itu pasti itu. Politik Masa itu. Pak Erlangga posisinya menteri Bukan. Saya mengomentari. Sekarang begini ya. Apa yang disampaikan Gus itu tidak ada yang salah. Jadi memang KIR itu sudah ada piagam bersama ya, di mana salah satu poinnya itu adalah penentuan cawapres, capres itu adalah ditentukan oleh Prabowo dan Caimin. Nah, itulah kemudian Pak Erlangga itu melakukan komunikasi dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Kalau saya tidak salah sudah 2 kali bertemu. Setelah bertemu itu berkomunikasi dengan Caimin, dan ketika berkomunikasi dengan Caimin ada 2 tanda zaman di situ. Apa ini, Bang? Pertama, dari sisi gestur. Oke. Ketika dia selesai rapat di istana, dia keluar dengan bergandengan tangan. Sangat akrab. Akrab. Sesudah itu kemudian pada saat halal besoknya, ya saya tidak sempat hadir terus gitu, ya. Itu Caimin mengumumkan bahwa ini adalah koalisi inti, koalisi utama, dan Caimin itu menyatakan simulasi. Ketika ditanya oleh media, wartawan, siapa capres-capresnya? Caimin menjawab, bisa saja Prabowo, Erlangga, Prabowo, Caimin, Erlangga, Caimin, itu 3 simulasi itu. 3 simulasi itu. Jadi apa yang disampaikan Gus itu betul. Nanti yang mengumumkan itu adalah Pak Prabowo dengan Caimin. Nah, tidak harus Prabowo Caimin, tapi yang mengumumkan, yang menyetujui, yang menyepakati dan mengumumkan itu Prabowo Caimin. Itu kemungkinan kesal bisa terjadi. Kemudian bisa juga kalau membaca surveinya Bung Jayadi, Pak Jayadi ini, yang paling seksi Cawapres itu Erlangga. Jadi bisa saja ke Ganjar. Survei Bisa, kapan itu? bisa. Beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Nanti kita cross check ke Mas Jayadi. Artinya hanya mungkin itu sampaikan tadi itu, saya mengikuti dan saya catat itu, saya catat itu. Artinya Bang Nurdin, ini kemesraan antara Caimin tadi kan gandengan sama Pak Erlangga. Itu bukan karena akan ditinggal oleh P3 dan akan ditinggal oleh PAN, bukan kan? Ini bukan tinggal meninggal, bukan ditinggalkan dan akan meninggalkan, bukan gitu ya. Sekali saya katakan bahwa KIB itu solid dalam komunikasi politik. Coba kalau Pak Erlangga undang pasti hadir ketua umum PAN, ketua umum P3, atau Pak Zul yang undang pasti hadir itu kalau diundang. Itu namanya komunikasi politik itu sangat solid gitu. Tapi sikap memang, tapi sikap sudah berbeda. Kenapa? Karena P3 sudah ke Mas Ganjar. PAN kita belum tahu. Tapi komunikasi antara Pak Zul dengan Pak Erlangga terus, mungkin hampir tiap hari selalu berkomunikasi kedua beliau itu. Karena dengan Golkar dengan PAN juga cukup, Golkar dengan PKB juga cukup. Nah, oleh karena itu yang paling fleksibel di sini adalah Golkar. Makanya saya menyatakan kegembiraan yang luar biasa ketika Mas Ganjar diumumkan. Kenapa? Karena saya dulu selalu menyatakan PDIP jangan gabung di koalisi besar. Karena PDIP adalah salah satunya partai yang telah memiliki golden ticket. Nah, ternyata alhamdulillah Bu Mega mengumumkan gitu. Nah, sekarang bukan PDIP yang bergabung ke sini. Tapi PDIP menunggu siapa yang bergabung ke sini kan gitu. Nah, itu kegembiraan saya apa? Kita mencerahkan demokrasi rakyat. Kedaulatan harus benar di tangan rakyat. Bukan kedaulatan di tangan partai, di tangan penguasa. Apa maknanya? Kalau kita memberi pilihan pasangan lebih dari 2 calon, itu namanya kita memberi ruang yang cukup kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Golkar masih fleksibel begitu. Itu pada akhirnya apakah nanti juga PAN P3 bukan kenapa Golkar tidak pernah memasangkan Pak Ganjar dengan Pak Erlangga misalkan? Kan ada temannya yang sudah ke sana duluan. Tadi saya katakan bisa saja. Masih cair kita bahas, nanti saya akan konfirmasi.
Kalau yang diumumkan oleh yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Erlangga kan masuk di 10 nama itu, masuk. Berarti dia teridentifikasi. Alhamdulillah. Masuk itu. Salah satunya itu ya, salah satunya Pak Erlangga. Nanti kita masih akan seru membahas terkait dengan tema kita kali ini. Usai jeda kita akan kembali, saudara, tetap bersama kami di Fokus Hari ini TVRI. Kami kembali saat lagi.